Everyday blessing berkat setiap hari. Purpose, prayer, and professionalism. Tujuan, doa, dan profesionalisme. Kolose 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-24 dalam terjemahan baru kedua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan dan menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita sering memisahkan hidup kita menjadi dua kotak, rohani dan sekuler. Kita menganggap doa, pemahaman, Alkitab, dan pelayanan di gereja sebagai kehidupan rohani, sementara pekerjaan kantor, proyek bangunan, atau urusan rumah tangga hanyalah rutinitas harian untuk bertahan hidup. Namun, kehidupan Yesus meruntuhkan sekat tersebut. Sebelum Yesus mengubah air menjadi anggur atau berjalan di atas air, ia menghabiskan hampir 2 dekade bekerja di bengkel kayu. Di kota kecil Nazaret yang berdebu, ia tidak dikenal sebagai pembuat mujizat, melainkan sebagai seorang tukang atau pengrajin kayu. Bayangkan kualitas kuk yang ia pahat atau pintu yang ia pasang. Tidak ada jalan pintas, tidak ada sikap yang penting jadi, dan tidak ada timbangan yang tidak jujur. Yesus memahami bahwa keunggulan atau excellence adalah hasil alami dari hati yang selaras dengan Sang Pencipta. Ketika orang banyak kemudian melihat pelayanannya, mereka berkomentar, ia menjadikan segala-galanya baik. Markus 7 ayat 37. Ini bukan hanya tentang mujizatnya. Ini adalah kesaksian tentang hidup yang dijalani dengan semangat memberikan yang terbaik. Sebagai pengikut Kristus, profesionalisme kita bukan sekedar tentang menaiki tangga karir. Itu adalah cara utama kita mencerminkan citra Allah kepada dunia yang sedang memperhatikan. Saat kita bekerja dengan integritas, kita tidak hanya mencari nafkah. Kita sedang menghormati Sang Tuan yang pernah bekerja dengan tangannya sendiri untuk menunjukkan bahwa setiap kerja keras memiliki martabat. Memiliki etos kerja Alkitabiah berarti mengubah pola pikir kita setiap Senin sampai pagi. Mengubah etos kerja Alkitabiah berarti mengubah pola pikir kita setiap Senin pagi. Minggu ini cobalah melihat daftar tugas kita melalui lensa penata layanan atau stewardship. Bukan sekedar bertahan hidup. Profesionalisme dalam iman Kristen muncul dalam momen-momen yang tidak terlihat. 5 menit tambahan yang kita gunakan untuk memeriksa ulang ketelitian laporan, cara kita bekerja tentang rekan kerja yang tidak ada di ruangan, atau ketetapan waktu sebagai bentuk menghargai waktu orang lain. Saat kita merasa tergoda untuk bekerja asal-asalan atau memberikan usaha setengah hati, berhentilah sejenak dan ingatlah siapa atasan utama kita. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya menyerahkan tugas ini langsung kepada Yesus, apakah saya akan bangga dengan kualitasnya? Dengan memperlakukan ruang kerja kita sebagai mezbah, keunggulan kita menjadi khotbah tanpa kata yang kuat dan mengarahkan orang lain kepada Sang Raja. Misi kita hari ini, bekerjalah dengan excellent dan integritas yang baik, sehingga profesionalisme kita menjadi khotbah tanpa kata yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bantulah aku bekerja dengan hati yang sukacita dan pikiran yang tajam, mewakili Engkau dalam setiap tugas baik, besar maupun kecil. Biarlah profesionalismeku menjadi jembatan yang menuntun orang lain melihat karakter-Mu. Amin.